Pemirsa, tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban dari puing-puing helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di Kalimantan Barat. Proses evakuasi dimulai dengan pengangkatan korban dari puing-puing helikopter selesai pada Kamis malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tim menurunkan korban dari lokasi puncak bukit menuju posko lapangan SAR gabungan pada Jumat pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba di posko, seluruh korban dipindahkan ke ambulans dan menuju ke Sanggau dengan jalur darat. Waktu tempuh perjalanan sekitar 3 jam 30 menit. Dukungan transportasi udara juga disiapkan melalui pergeseran helikopter Super Puma dari Lanut Supadio Pontianak menuju lapangan Yonif 642 Sanggau dengan waktu tempuh 45 menit. Operasi SAR akan terus dilaksanakan sesuai perkembangan situasi di lapangan. Tim gabungan berhasil menemukan titik jatuhnya helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di kawasan perbukitan Kecamatan Nangga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Lokasi penemuan berada di area hutan lebat dan medan terjal dekat titik koordinat terakhir saat helikopter hilang kontak dalam penerbangan dari Melawi menuju Kuburaya. Astaga, ini pilotnya. Kakinya udah tercabut. Tim gabungan akhirnya menemukan titik jatuhnya helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di perbukitan Kecamatan Nangga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter ini ditemukan pada Kamis malam di kawasan hutan lebat dan perbukitan terjal, tepat di sekitar titik koordinat terakhir saat pesawat hilang kontak dalam penerbangan dari Kabupaten Melawi menuju Kabupaten Kuburaya. Sulitnya akses menuju lokasi dengan jalur curam, licin, dan minim penerangan membuat tim gabungan memutuskan bertahan di lokasi sambil menunggu pagi hari untuk melanjutkan proses evakuasi. Kami sudah mendekati TKP, ini kita berada di atas puncak. Untuk titik koordinat sudah ditemukan dan semuanya sudah dinyatakan meninggal. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan belum dapat diketahui. Sebelumnya, serpihan yang diduga merupakan bagian ekor helikopter ditemukan tim Basarnas melalui pemantauan udara. Posisi temuan berada sekitar 3 km dari titik awal hilang kontak. Selanjutnya, koordinat diteruskan ke tim darat untuk proses pencarian dan evakuasi. Ditemukan serpihan yang diduga ekor pesawat helikopter Airbus H130 PK CFX pada jarak kurang lebih 3 km ke arah barat dari titik awal hilangnya kontak. Informasi yang ditemukan tersebut tentunya langsung diteruskan ke unsur darat untuk memudahkan menuju titik lokasi hilangnya pesawat. Helikopter sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah hutan di Kabupaten Sekadau. Di dalamnya terdapat 8 orang, terdiri dari 2 kru dan 6 penumpang. Kementerian Haji dan Umroh hari ini melepas keberangkatan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di asrama Pondok Gede. Sebanyak 360 petugas penyelenggara haji atau PPIH berkumpul di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak hadir untuk melepas keberangkatan PPIH Indonesia dalam tugas haji ke Arab Saudi. Pelepasan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji tanah air menjelang musim haji. Ya, yang jelas kami pertama berharap teman-teman jaga kesehatan, itu yang paling utama. Kemudian kedua, jaga kesiapan mentalnya, karena 70 hari itu waktu yang sangat lama, terutama teman-teman wartawan. Pemerintah menempatkan ratusan petugas haji untuk mendukung kelancaran operasional di Arab Saudi. Pada tahun ini, Indonesia memberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah. Sebagian besar diantaranya adalah jemaah perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Keberangkatan jemaah haji 2026 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghadirkan kemudahan melalui layanan Mekah Rute di Terminal 2. Melalui layanan ini, proses keimigrasian tidak lagi dilakukan saat jemaah tiba di Arab Saudi, melainkan sudah selesai di Indonesia sebelum keberangkatan. Pada musim haji tahun ini, imigrasi Soekarno-Hatta akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, Bekasi, dan Cipondoh. Para jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines untuk menuju Tanah Suci pada 22 April nanti. Pihak imigrasi telah melakukan berbagai persiapan mulai dari aspek operasional, personil, hingga pengamanan imigrasi. Melalui layanan imigrasi, jemaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian ulang.
Dengan layanan ini, jamaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian pada saat kedatangan di Arab Saudi. Dengan skema ini, proses keberangkatan menjadi lebih cepat, lebih teratur, dan lebih nyaman bagi seluruh calon jamaah haji. Usai pulang kunjungan kenegaraan dari Rusia dan Prancis serta membawa sejumlah komitmen investasi triliunan rupiah, Presiden Prabowo Subianto tancap gas mengumpulkan para menteri bidang perekonomian. Rapat terbatas yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Chief Teknologi Officer Danantara. Fokus membahas Chief Officer Danantara membahas percepatan pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk di bidang pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemanfaatan sampah menjadi energi. Rapat terbatas ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil penguatan kerjasama Indonesia, Rusia, dan Prancis, serta negara-negara mitra strategis, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional ke depan. Pemirsa, Pertamina memastikan 2 kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz. Pertamina terus melakukan komunikasi untuk pembebasan 2 kapal itu. PT Pertamina Persero memastikan 2 kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz imbas perang Amerika Serikat dan Iran. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, Pertamina masih tetap berupaya melakukan pembebasan kedua kapal tersebut dengan berkomunikasi secara intens bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Tehran, Iran. Selain itu, komunikasi dengan kru kedua kapal pun juga dilakukan oleh Pertamina guna dapat memastikan dan menjaga keamanan awak kapal selama berada di Selat Hormuz. 2 kapal Pertamina masih berada di sana dan kami terus berkomunikasi dengan pihak kru yang berada di kapal untuk memastikan keamanan dan keamanan atas awak dan kapal sendiri yang berada di sana. Berdasarkan situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder, 2 kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal pertama Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab. Kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz tersebut dipastikan masih perlu melalui tahapan negosiasi dengan otoritas Iran. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia memutuskan untuk beli minyak mentah dari Rusia. Bahlil pun menjawab bagaimana nasib perjanjian dengan Amerika Serikat ketika Indonesia membeli minyak dari Rusia. Jadi kata Menteri SDM, Indonesia akan membeli sesuatu dari negara manapun yang menguntungkan Indonesia. Lagi pula Indonesia menganut politik bebas aktif sehingga pemerintah bebas belanja di negara mana saja. Sementara itu Bahlil membeberkan konsumsi BBM Indonesia untuk 1 hari adalah 1,6 juta barel. Sedangkan lifting minyak di Indonesia hanya sekitar 600.000 per hari. Pasti pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton, 300 juta barel. Yang jelas, pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama. Termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menggandeng sejumlah lembaga hingga universitas di tanah air untuk menyiapkan sumber daya manusia pekerja migran dengan skill tinggi.
Menteri Perlindungan PMI Muhtarudin menegaskan langkah kolaborasi dengan sejumlah universitas ini sebagai transformasi kelembagaan dari hulu ke hilir, yakni dengan mempersiapkan calon pekerja hingga pemberdayaan purna bekerja. Pihaknya berupaya memiliki fokus utama kebijakan pada pengiriman skilled workers, khususnya untuk level menengah hingga tinggi atau high skill, guna meminimalisir resiko keamanan. Langkah ini sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 500.000 pekerja migran ahli. Data per 15 April 2026 pemirsa ada 327.000 peluang kerja di luar negeri. Namun penyerapan saat ini baru mencapai 69.000 posisi atau hanya 21%. Saat ini kita mempersiapkan peningkatan kualitas perlindungan, sekaligus juga kita menyiapkan sumber daya pekerja migran yang terampil. Karena Bapak Presiden meminta agar kita mengirim pekerja migran yang skill workers, ya, minimal middle dan high skill. Nah, maka pentingnya perguruan tinggi. Asosiasi Pengusaha Indonesia memperingatkan adanya ancaman serius pada sektor ketenagakerjaan nasional. Apindo menyebut sekitar 3,5 juta angkatan kerja, 1,5 juta orang tidak terserap dunia kerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia memperingatkan adanya ancaman serius pada sektor ketenagakerjaan nasional. Apindo mencatat dari sekitar 3,5 juta angkatan kerja baru yang masuk setiap tahun, ekonomi Indonesia hanya mampu menyerap sebagian kecil di antaranya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut elastisitas tenaga kerja saat ini masih sangat bergantung pada jenis investasi. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 200.000 hingga 400.000 tenaga kerja. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%, maka daya serap maksimal hanya menyentuh angka 2 juta orang sehingga menyisakan defisit serapan sebesar 1,5 juta orang. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita, setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menyerap antara 200 sampai dengan 400.000. 400.000 kalau investornya adalah padat karya semua. Tapi kalau tidak padat karya, lebih banyak padat modalnya, mungkin 200.000, mungkin hanya 100.000. Jadi kalau pertumbuhan kita 5% dan semuanya padat karya, itu yang terserap hanya 2 juta. 1,5 juta tidak terserap. Sementara itu berdasarkan hasil survei Apindo, 67% perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen baru. Sementara 50% enggan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam 5 tahun ke depan. Kondisi tersebut tak terlepas dari tren investasi yang belum optimal, khususnya di sektor padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Selain itu, regulasi yang berubah-ubah dari pemerintah menciptakan ketidakpastian dunia usaha. Survei kegiatan dunia usaha yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan tren peningkatan upah pekerja pada semester pertama 2026. Peningkatan paling signifikan terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan saldo bersih mencapai 47,41%. Hasil survei kegiatan dunia usaha yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan tren peningkatan upah pekerja pada semester 1 2026. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan semester 2 2025 maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam laporan tersebut, indikator saldo bersih upah tercatat sebesar 39,20%. Angka ini melonjak dari 10,49% pada semester 2 2025 dan juga lebih tinggi dari 34,91% pada semester 1 2025. BI mencatat mayoritas lapangan usaha mengalami kenaikan upah dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor dengan saldo bersih mencapai 47,41%, disusul sektor jasa perusahaan 44,93% dan jasa lainnya 43,75%. Dari sisi level jabatan, rata-rata upah pekerja setingkat mandor atau supervisor pada semester 1 2026 tercatat sebesar 5,90 juta rupiah per bulan. Sementara itu, pekerja di level di bawah mandor atau supervisor memperoleh rata-rata 3,91 juta per bulan. Adapun berdasarkan sektor usaha, tingkat upah tertinggi tercatat pada sektor pengadaan listrik. Di sektor ini, rata-rata upah mencapai 9,54 juta per bulan untuk level mandor atau supervisor dan 6,42 juta rupiah per bulan untuk level di bawahnya.